barangkali jelas ya. Barangkali kita keliru kalau kita mulai dengan membahas, apalagi memperdebatkan soal PKS Mini. Yang kita perlu bicarakan itu adalah apa masalah yang dihadapi oleh petani kita saat ini, terutama petani swadaya. Dari tadi kami melihat dan juga selama ini komunikasi dengan petani-petani swadaya ini, ada masalah real yang dihadapi oleh petani swadaya kita yang belum bisa diselesaikan oleh sistem yang ada. Sistem termasuk kemitraan yang ada. Yang pertama adalah fakta jarak antara kebun swadaya dengan PKS yang korporasi saat ini itu jauh. Tidak ada yang dekat. Nah, bahkan TBS yang dipanen hari ini oleh petani swadaya, itu mereka jual ke broker, dan itu sawitnya, TBS-nya baru akan berangkat ke PKS besoknya. Jadi lebih daripada 24 jam. Jadi diperam dulu itu TBS. Akibatnya apa? Ya sudah kita tahu, ALB-nya naik, mutunya jelek, dan sampai di tingkat PKS, ya didiskon lah itu harga. Nah, itu yang kemarin yang banyak dipersoalkan bahwa harga yang dibentuk oleh tim harga provinsi itu tidak pernah operasional kepada petani sawit, terutama petani swadaya. Nah, beberapa masukan yang disampaikan pada kami itu adalah harga yang diterima oleh petani swadaya itu hanya 60-70% daripada harga yang berlaku di PKS pada hari itu untuk mutu yang sama. Karena apa? Karena ada broker, ada biaya, ada macam-macam di situ. Nah, kemudian yang kedua, sistem yang ada juga, sistem pemasaran PKS kita yang ada sekarang ini, itu belum juga memberikan solusi terhadap apa yang dihadapi oleh petani swadaya kita. Padahal petani swadaya kita ini kan cukup besar. Tadi datanya Pak Rusman tadi sangat bagus, hampir 7 juta hektar. Ya, itu juga mungkin jangan-jangan lebih daripada itu kalau kita sudah klarifikasi nanti ke lapangan, jangan 16 juta hektar itu, 16 juta hektar sawit Indonesia. Jadi itu persoalannya. Nah, kalau itu persoalannya, apakah bisa diselesaikan dengan kemitraan atau dengan teknologi PKS yang ada? Yang saat ini, saya yakin tidak bisa. Jarak itu tidak bisa diselesaikan oleh PKS yang ada. Nah, karena itu, kita ya alternatif adalah bagaimana caranya membangun teknologi pengolahan TBS yang bisa menerima mutu TBS rakyat yang ALB-nya berapapun masuk. Karena itulah real daripada petani sawit kita saat ini. Nah, kalau itu solusinya memang bukan PKS Mini yang mau kita bangun. Tapi adalah PKS hidrokarbon atau istilahnya Pak Sahat, PKS IPO, Industrial Palm Oil. Nah, selama ini kita diskusi dengan kawan-kawan di TB juga ternyata teknologi PKS IPO ini jauh lebih sederhana dibandingkan dengan PKS saat ini. Sehingga memotong beberapa fase sehingga dia lebih hemat energi dan lebih efisien. Nah, kalau memang ada teknologi seperti ini, saya pikir ini adalah sangat bagus untuk sawit rakyat yang jauh dari PKS. Nah, apakah ini akan mengurangi nanti pasokan ke PKS yang korporasi yang sawit sekarang? Nah, kita kan sudah memprogramkan peningkatan produktivitas, baik yang di perusahaan kelapa sawit maupun yang rakyat. Kalau naik produktivitas itu apa mampu? Apakah tidak masih kekurangan juga PKS? Nah, kemudian juga yang kedua, kalaupun misalnya ya tidak kita izinkan dikembangkan ke PKS IPO, apakah TBS yang ALB-nya di atas 3% bisa dihargai sama oleh PKS modern, PKS yang ada saat ini? Saya yakin tidak. Didiskon terus. Jadi ini kan petani akan korban. Nah, apa solusinya yang harus kita buat? Barangkali begitu kita melihatnya. Kemudian juga saya setuju tadi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Gulat. Generasi petani sawit saat ini itu sudah generasi yang banyak diisi oleh orang-orang baru
dan memiliki generasi muda milenial. Nah mereka ini luar biasa cara berpikirnya. Teknologi itu dengan cepat mereka bisa serap. Gitu. Jadi kita jangan anggap enteng juga kepada kaum milenial kita saat ini yang dilahirkan oleh petani-petani sawit. Dikasih beasiswa oleh BPDKS sekolah, ke IPB, ke ITB, kemana-mana, pulang dari sana, dia mau mengembangkan bisnis. Masa mengurus 2 hektar, 3 hektar seorang sarjana yang datang kembali ke desanya? Kan enggak. Jadi mereka harus masuk ke sana gitu kan. Nah itu yang poin yang mungkin dari saya. Mungkin dari situ nanti kita akan justru arahnya adalah bagaimana kita mengorganisir kerjasama sehamparan daripada petani sawit, misalnya radius 10 km, di mana sana ada pengolahan IPO, kemudian ini nanti masuk kepada green diesel yang diprogramkan oleh pemerintah, kemudian juga ini akan juga menjadi basisnya petani sawit untuk mengembangkan ke hilir lebih lanjut, termasuk juga tadi yang disampaikan oleh Pak Sujai untuk mengembangkan berbasis di PKS energi untuk kebutuhan masyarakat di sekitarnya. Ini banyak nanti ide-ide baru yang akan muncul dengan cara itu. Jadi mungkin kita harus stop mendiskusikan PKS mini tidak efisien atau tidak, tapi kita harus cari solusi bahwa kita harus kembangkan PKS yang bisa menampung dan mengolah TBS petani dengan mutu apa adanya saat ini, yaitu ALB lebih daripada 3%, dan itu jauh dari PKS yang ada. Kalau itu bisa kita lakukan, ini petani bisa selesai masalahnya. Jadi tolong kita berpikir jangan membebankan beban kita kepada petani. Petani juga harus kita bantu supaya mereka bisa membantu dirinya. Kira-kira seperti itu. Jadi terima kasih Pak Pur, terima kasih. Terima kasih.